Ya, baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan diri, nama saya Joshua Adifriali dengan NP 2377. Saya bersama dengan Sultan Nafif Asadeh NP 23203. Di sini kami akan menjelaskan overview case 5 CND6, yaitu mengenai skabies dengan infeksi sekunder. Ada seorang anak N usia 11 tahun dengan keluhan umum gatal-gatal hampir di seluruh tubuh sejak 2 bulan. Jadi anak 11 tahun ini datang dengan keluhan gatal di seluruh tubuh sejak 2 bulan. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarangnya itu ada keluhan gatal pada malam hari di daerah tangan, kaki, bokong, dan bagian-bagian lain hampir di seluruh tubuh. Kemudian dia juga menggaruk, yang nantinya garukan tersebut itu mengakibatkan adanya timbulnya koreng. Kemudian di 2 hari sebelum berobat timbul bisul bernanah. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarganya, pertama ibunya yang mengalami kejadian tersebut, dan selanjutnya diikuti suami dan anaknya atau si anak N itu sendiri. Kemudian untuk riwayat penyakit alergi atau penyakit obatnya itu tidak ada, negatif. Kemudian untuk riwayat penyakit sosialnya itu sering menggunakan pakaian yang sama, kemudian berulang sebelum dicuci, kemudian juga ada menggunakan handuk bergantian dengan keluarga. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya itu negatif, maka bisa diambil untuk hipotesisnya, kita bisa ambil skabies, kemudian kita bisa ambil dermatitis atopik, ataupun kita bisa mengambil insect bite atau gigitan serangga suspek dari pediculus. Pemeriksaan kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya ada keluhan umumnya, keluhan sakit sedang, kemudian kesadarannya kompos mentis, kemudian untuk status generalisnya dalam batas normal, afebris, tidak ada peningkatan suhu, kemudian juga masih dalam batas normal. Kemudian untuk status dermatologisnya, untuk dari regionnya itu tangan, kaki, jari, bokong, punggung, perut, dan genitalia eksterna itu mengalami terdapat lesi. Nah, lesinya di tipe lesinya ini ada papul, erosi, ekskoriasi, krusta kehitaman, pustul, dan juga scratch mark atau bekas garukan, dan untuk warnanya merah. Oke, izin menjelaskan untuk status dermatologis untuk mengambil dari diagnosis dari skabies, dermatitis atopik, dan juga insect bite. Nah, kenapa diambil dari pertama insect bite itu sendiri? Kenapa diambil? Karena pertama pasien mengeluh gatal parah juga, kemudian terdapat makula dan juga terdapat eritem atau kemerahan pada yang dialami pasien. Kemudian terdapat papul kecil, kemudian terdapat ekskoriasi juga sebagai tanda dari insect bite pediculus, dan juga ada kulitnya kehitaman gitu atau krusta kehitaman. Nah, ini menjadi ciri khas dari insect bite dari suspek dari pediculus. Nah, kemudian kenapa dipilih dermatitis atopik sebagai hipotesis itu adanya papul dan juga ada plak erythematosa, kemudian ada krusta juga, dan ada ekskoriasi, dan juga kalau si dermatitis atopik ini untuk lokasinya tuh di pergelangan tangan dan kaki, antikubital, polipepiliteal atau di lutut, leher, punggung, bagian dorsal, tangan, kaki, dan jari tangan. Mana tadi juga ada beberapa bagian yang sudah disebutkan di bagian status dermatologis di bagian regio. Kemudian kenapa diambil dari skabies? Nah, untuk skabies sendiri pertama di regionnya dia juga di jari tangan, pertama mulai di jari tangan, kemudian di kaki, di bokong, di punggung, di perut, dan di genitalia eksterna. Kemudian untuk tipe lesinya sudah jelas, itu ada pertama ada papul dulu, kemudian nanti erosi akibat gerakan krusta, dan juga ada ekskoriasi. Kemudian juga warnanya bisa merah dan juga bisa ada kehitaman akibat dari krusta kehitaman. Maka kita bisa ngambil dari skabies, dermatitis atopik, dan juga insect bite. Kemudian gimana cara eksklusi dari DD-nya? Nah, untuk mengeksklusi dari DD-nya sebenarnya kita bisa langsung mengeksklusi dari pemeriksaan status dermatologisnya untuk menilai tanpa harus menilai pemeriksaan penunjang. Karena pada pemeriksaan penunjang darahnya sendiri nanti dia dinyatakan dalam batas normal. Kemudian selanjutnya untuk mengeksklusi dari diagnosis pediculus. Jadi nanti pada pediculus itu belum memenuhi kriteria karena pada pemeriksaan status dermatologisnya tidak ditemukan adanya serangga berupa pediculus. Nah, jadi pada pemeriksaan kita tahu bahwa pemeriksaan ada mencari cardinal sign seperti inspeksi dan palpasi itu membutuhkan loop atau kaca pembesar. Nah, nanti pada pemeriksaan insect bite itu biasanya ditemukan adanya serangga seperti pediculus itu sendiri gitu. Dapat terlihat langsung dari
dari tubuh yang dilakukan inspeksi. Kemudian untuk itu maka tidak dapat kita tegakkan bahwa itu si pediculus atau insect bite suspek pediculus. Kemudian untuk dermatitis atopiknya karena pada pemeriksaan tidak memenuhi kriteria. Nah, kriterianya itu ada kriteria William dan juga Hanifin-Rajka, yang mana nanti singkatnya, jadi kalau di Hanifin-Rajka itu harus ada gejala utama dan juga gejala tambahan, dan juga ada umur yang menentukan dari kriteria tersebut gitu. Nah, nanti pada kriteria Williams itu ada umur yang dimana umurnya itu harus kurang dari 2 tahun. Tetapi pasien itu baru mengeluh keluhan ini itu sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kita nggak bisa ngambil bahwa itu dia dermatitis atopik, walaupun dari awal misalnya pasien datang kita lihat bahwa tanda-tanda lesi pasien itu mirip seperti dari diagnosis yang akan ditegakkan. Nah, kemudian selanjutnya kenapa diambil dari skabies? Nah, untuk skabies itu sendiri sebenarnya dijelaskan bahwa pasien itu mengeluh gatal pada malam hari. Nah, mengeluh gatal pada malam hari sendiri dan juga di daerahnya itu di daerah tangan, kaki, dan diperkuat dengan adanya penggunaan pakaian yang sama berulang sebelum dicuci ataupun menggunakan handuk bergantian dengan keluarga. Jadi itu bisa jadi kriteria diagnosis dari si skabies. Kemudian diperkuat lagi di pemeriksaan penunjang bahwa itu kerokan kulit ditemukan Sarcoptes KB. Jadi sebenarnya itu ada 4 kriteria diagnosisnya. Jadi untuk kriteria diagnosis pertama, jadi pastinya ada keluhan gatal yang dan terlebih di malam hari. Kemudian keluarganya mengalami kejadian serupa, di mana juga diperkuat dengan ibunya dan satu keluarga di hal serupa. Kemudian pada pemeriksaan penunjangnya itu juga ditemukan adanya Sarcoptes KB dan juga telurnya gitu. Maka dari pemeriksaan itu bila sudah ada 2 di antara 3 tersebut, maka kita bisa tegakkan bahwa itu diagnosis tegaknya itu skabies. Izin bertanya, tadi dermatitis atopik berarti selain gejala lesinya mirip nggak ada lagi yang mirip yang buat inklusi apa buat yang buat inklusi? Iya, sebenarnya karena gejalanya mirip aja sih, makanya tapi dari usianya udah nggak bisa. Kalau misalkan kita tanya di pasiennya apakah umur 2 tahun sebelumnya udah pernah, berarti kalau dari anamnesis nggak bisa dong. Jadi gini, jadi sebenarnya kenapa diambil dermatitis atopik, sebenarnya jadi ada 3 kategori. Jadi di kriteria William itu ngebagi jadi kategori kategori anak-anak, kategori remaja sampai dari umur berapa ya, pokoknya dari 9 sampai pubertas lah. Di umur 9 sampai pubertas baru kriteria dewasa. Nah, kita kan belum tahu ini anaknya udah pubertas atau belum, tapi di umur 11 tahun kan berarti kan 9 sampai udah kriteria remaja dong harusnya. Iya, masih kriteria remaja. Nah, pada kriteria remaja ini kan ditemuin tanda-tandanya itu sama gitu. Nanti kalau misalkan kita masukin kalau misalkan ada 2 atau 3 kriteria, misalnya kayak kalau dari Hanifin-Rajka itu jadi ada gejala utamanya 3. Jadi ada gatal, ruam, kemudian ada riwayat penyakit alergi juga, kemudian timbul gejala sebelum 2 tahun. Nah, kalau misalkan ada gejala utama itu kita bisa masukin dia ke kategori dari si dermatitis atopik. Kemudian kalau ada gejala tambahan kayak kulit kering, kemudian infeksi kulit, kemudian kayak ada dilipatan kulit, kemudian ada juga kayak dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa dimasukin ke kriteria itu. Tapi kita nggak bisa ngedekakin kriterianya karena dia nggak memenuhi kriteria tersebut gitu. Terus kalau yang di IDC itu dia pakai kriteria Williams kan. Kriteria Williamnya itu harus ada keluhan kulit yang gatal dan juga laporan bahwa anak terlihat menggaruk atau menggosok ditambah 3 atau lebih berikut ini gitu. Jadi kelihatan bahwa dia tuh ngegaruk gitu atau gatal. 3 atau lebihnya apa? 3 atau lebihnya itu riwayat keterlibatan kulit di daerah lipatan. Pertama jelas itu ada bisa di lipat siku, lipat lutut, punggung kaki atau sekitar leher. Kemudian juga ditanya apakah ada riwayat asma di first degree relatif pada usia anak di
kurang dari 4 tahun. Ditanya pasiennya ada asma atau enggak. Kemudian riwayat kulit kering dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada dermatitis pada daerah lipatan yang terlihat. Kemudian bisa dilihat juga adanya awitan atau gejala sebelum usia 2 tahun. Nah, tidak digunakan bila usianya itu kurang dari 4 tahun gitu. Nah, itu kriteria Williams-nya. Wah, dipilih. Nah, untuk fase anak nih, fase anak itu ternyata dari 2 tahun nih, dari 2 tahun sampai pubertas, di mana lesinya berbentuk plak eritem, squama, kemudian terdapat krusta dan juga ekskoriasi, dan lesinya cenderung mengering. Maka diagnosisnya kita ambil SKBS dengan infeksi sekunder. Nah, infeksi sekundernya sendiri ini akibat adanya pertama timbul bisul bernanah juga, kemudian juga terjadi koreng juga akibat tadi garukan. Nah, itu mengakibatkan adanya infeksi sekunder pada tubuh pasien. Baik, ingin saya menjelaskan dari patofisiologinya. Untuk faktor risikonya sih ada 3. Pertama, dia menggunakan baju yang sama tanpa dicuci. Kedua, dia menggunakan handuk yang sama sekeluarga. Dan ketiga, ibu pasien gatal-gatal sejak 2 bulan. Yang dimana sini bisa kita ambil bahwa ibunya ini sebagai sumber kena SKBS-nya yang menyebar ke anak, yaitu si pasien. Nah, dia bisa kena kontak berkepanjangan karena dia menggunakan handuk yang sama sekeluarganya. Yang dimana kontak berkepanjangan menyebabkan nanti keluarganya terkena juga. Yang di sini bisa lihat di RPK-nya, ibunya pertama yang terkena, lalu diikuti oleh suami dan anaknya. Nah, di sini pasien juga menggunakan baju yang sama tanpa dicuci, yang dimana baju yang sama tanpa dicuci ini nanti menyebabkan baju ini hangat dan lembab, yang nanti akan memicu perpindahan dari SKB dewasa. Kenapa? Karena SKB dewasa itu dia suka area yang hangat dan lembab, dimana kalau bajunya itu tidak dicuci, bajunya terkena keringat, lalu juga dia akan kena panas tubuh, dia akan hangat dan lembab. Dan SKB ini juga bisa mencari host space-nya dengan bau, dimana kalau tidak mandi atau mandinya atau pakai baju yang sama tanpa dicuci, maka itu akan menimbulkan bau yang khas. Nah, makanya perpindahan SKB dewasa ini nanti karena dia juga menggunakan handuk yang sama, dia bisa berpindah ke area yang berbeda. Nanti gatalnya bisa pindah-pindah, ada di area perut, area punggung, bokong, jari dan kelamin. Lalu di sini juga nanti dia akan SKB yang jantan akan kawin dengan yang betina di permukaan kulit. Nah, tungau yang betina ini akan menggali liang dan di stratum corneum dan kemudian akan bertelur. Nah, telurnya ini akan menetas, lalu larvanya akan naik ke permukaan kulit dan menjadi dewasa. Setelah dewasa dia akan mencari pasangannya dan terjadi perpindahan SKB dewasa lagi karena dia akan mencari dan menyebar ke area-area yang berbeda. Nah, lalu tungau betina ini karena dia menggali liang di stratum corneum, ini akan dideteksi oleh antigen presenting cell. Itu ada 2 antigen presenting cell-nya. Nanti ada sel dendritik, lalu juga ada sel Langerhans, di mana nanti akan deteksi dan mengaktifasi dari T-naif di KGB. Nah, T-naif di KGB akan proliferasi di THL/1 dan THL/2. THL/1 akan memicu penguatan IL-4, nanti IL-4 akan mengaktifasi sel B plasma untuk produksi IgE dan IgG. Nah, IgG itu sendiri nanti akan ada terdeteksi SAR13 antigen, yang dimana SAR13 antigen ini nanti akan bisa mengaktifasi ini adalah SARS-CoV-2 SCAB antigen rekombinan 13, yaitu antigennya. Dia bisa memicu aktivasi dari T regulator untuk menginhibisi dari IL-10. Nah, untuk mengaktifasi IL-10, di mana IL-10 nanti akan menginhibisi MHC2 untuk menginhibisi deteksi APC. Jadi dia bisa semacam antigen untuk mensupresi sistem imun. Lalu nanti IgE nanti akan mengaktifasi sel mas, nanti melalui IL-5 dan IL-13 akan mengaktifasi eosinofil untuk mengaktifasi TLR7, dan TLR7 nanti akan memicu prurireseptor yang untuk memicu refleks gatal, di mana nanti kita mundur dulu ya. Sebelumnya kita mundur dulu ke si tungau betina menggali liang. Nah, yang dia menggali liang ini, yang THL/2 ini nanti akan memicu pengeluaran dari interferon gamma dan juga IL-2. Nah, IL-2 interferon gamma akan mengaktifasi makrofag. Nanti melalui interleukin 8 akan mengembotaksi sel imun, iya, tapi dia juga nanti mengeluarkan PGE dan leukotrin. Nah, PGE dan leukotrin ini nanti akan menyebabkan efek gatal juga di prurireseptor. Nah, selain itu, dia kan tadi tungau betinanya menggali liang di stratum corneum ya. Dia akan turun ke bawah nih, dia akan mengaktifasi keratinosit dan fibroblast untuk produksi GCSF, yaitu granulocyte cell stimulating factor. Kemudian ada MCSF atau macrophage cell stimulating factor. Macrophage colony stimulating factor dan granulocyte colony stimulating factor untuk mengaktifasi makrofag, tapi juga mengeluarkan TSLP, yaitu thymoid stromal lymphopoietin, yang nanti akan membantu deteksi APC dan juga proliferasi APC. Tapi di sini tadi udah terinhibisi juga ya tadi gara-gara si SARS-CoV-2 SCAB antigennya.
Kemudian di sini juga akan keratinosit dan fibroblast, khususnya si tungau ini dia akan mengeluarkan sebuah faktor yaitu VEGF atau vascular endothelial growth factor yang nanti akan memicu vaskulisasinya meningkat. Nah, vaskulisasi yang meningkat ini akan nanti merembes cairan ke area kanalikuli, yaitu tempat penggalian liangnya si tungau betina ini, yang nanti akan menjadi makanannya si tungau. Nah, dia juga tadi makan dari bocoran saluran limfa. Jadi selain dari vaskulisasi meningkat, dia juga makan dari bocoran saluran limfa ke kanalikulinya. Di sini ada gambar kanalikulinya contohnya. Nah, dia juga bisa menghasilkan IPS, yaitu sebuah protein inhibitor yang bisa menghalangi sistem komplement untuk bekerja dengan baik. Yang nanti di sini komplement akan saya jelaskan kenapa bisa ada komplement juga. Yaitu karena ada sibala. Sibala adalah buangan atau feses dari si Sclerotis KBA yang bisa dia taruh di area dekat dia lubang masuk atau lubang keluarnya dari kanalikuli. Nanti sibala ini bisa dideteksi nih oleh si komplement, yang dimana nanti komplement ini nanti akan mengaktifasi juga si balanya atau si fesesnya mengaktifasi PAR2, itu sebuah reseptor yang nanti akan memicu efek gatal juga. Tapi nanti melalui komplement 3B akan memicu adheresi dan opsonisasi dari si SCABase. Tapi si SCABase bisa menghindari opsonisasinya. Nanti dibantu dengan MAC dari komplement juga atau membrane attack complex untuk menghancurkan membran si tungau. Tapi tungaunya juga bisa menghindari dengan bantuan IPS ini. Nah, nanti ada juga C3-C5A yang mengaktifasi sel mas untuk mengeluarkan histamin, tryptase, dan juga TNF-alpha, yang dimana itu akan memicu peningkatan vaskularisasi, tapi juga akan memicu dari fluoreseptor. Nah, makanya peningkatan vaskularisasi itu yang nanti akan menyebabkan papul eritem. Nah, kita lanjut lihat tadi dari tungau betina yang menggali liang ini juga nanti akan memicu efek di mana dia ada dua lubang masuk dan keluar. Makanya dia ada lubang masuk lubang keluarnya di sini. Nanti bentuknya nanti seperti ada papul berpasangan. Kenapa papulnya seperti berpasangan pattern atau polanya? Karena dia ada dua lubang masuk dan keluar gitu. Lalu juga di sini menyebabkan erosi dari kulit, makanya epidermal barrier rusak, dan karena epidermal barrier rusak nanti akan bisa terjadi efeksi sekunder di mana flora normal yang ada di kulit, biasanya Staphylococcus aureus, bisa infiltrasi dan akhirnya menyebabkan respon imun lokal dari makrofag dan sel imun lokal, menyebabkan jadi timbul bisul bernanah atau pustul dan erosi pada kulit karena dia menggaruk-garuk, dan juga garukan itu juga menyebabkan dari ekskoriasi. Nah, kenapa bisa ekskoriasi? Kita lihat di sini dari kita ke atas ya. Nah, ini fluoreseptor bisa menyebabkan nanti pruritus nocturna. Kenapa pruritus nocturna? Karena kalau kita lihat di sini suhu malam yang dingin itu menyebabkan suhu tubuh itu sedikit meningkat untuk menghangatkan. Tapi suhu hangat ini nanti memudahkan si tungau untuk bergerak lebih aktif. Selain itu juga aktivasi sistem imun lebih di malam hari, yang dimana itu bisa memicu gatal yang lebih lagi. Dan selain itu aktivitas di malam hari itu berkurang, makanya distraksi dari rasa gatal ini berkurang, akhirnya gatal-gatal lebih terasa atau terasa lebih di malam hari. Nah, akhirnya pasien menggaruk, terjadi ekskoriasi. Nah, ekskoriasi bedanya dengan erosi apa? Kalau erosi adalah gara-gara si respon si penyakitnya atau si infeksi si tungaunya, tapi kalau ekskoriasi karena si pasien menggaruk-garuk, dan akhirnya terjadi kerusakan mencapai dermis, dan akhirnya ada keluar eksudat atau cairan dengan fibrin dan sel darah merah, menyebabkan nanti krustanya kehitaman. Kenapa bisa krusta kehitaman? Awalnya dia krusta kekuningan, tapi ketika dia terkena kontak udara dengan jangka panjang, nanti dia jadi krusta kehitaman, dan akhirnya ada sisa-sisa bekas garukan juga. Mungkin sekian untuk penjelasan patogenis patofisiologinya. Untuk tata laksananya ya biasa dikasih permethrin. Jadi kalau pada kulit kan kita tahu ada dikasih topikal, nanti topikal dan juga sistemik, dan juga bisa dikasih antibiotik. Nanti untuk topikalnya kita bisa pakai permethrin topikal 5%, nanti dioleskan pada seluruh tubuh selama 8-14 jam, kemudian dibilas. Nah, ulang setelah 7 hari. Nantinya fungsi dari permethrin ini ya antiparasit untuk ngebunuh si Sarcoptes KBI. Kemudian selanjutnya ada di antibiotik.
antibiotik. Nah, antibiotiknya ini ada di cephalosporin generasi 1, bisa pakai cefadroxil atau cefalexin yang untuk menangani dari infeksi sekunder dari bakteri. Selanjutnya ada antihistamin. Nah, antihistamin sendiri adalah obat sistemiknya. Nah, untuk antihistaminnya itu nanti sedatif oral untuk fungsinya untuk mengurangi gatal. Kemudian untuk edukasinya biasa menggunting kuku, kemudian jaga kebersihan, kemudian rendam pakaian, jadi seluruh pakaiannya di suhu 60 derajat Celcius, dan meminta pasien untuk menjemur kasur, handuk, dan bentuk-bentuk kain di bawah terik matahari. Tungaunya ini bisa mati karena tungaunya ini tidak bisa survive di luar tubuh manusia atau di kondisi yang panas dan terik, kering dan tidak lembab. Dia hanya bisa bertahan sampai 72 jam, 24 sampai 72 jam. Namun bila kondisinya lembab dia bisa bertahan sampai 19 hari. Makanya perlu dijemur supaya dia mati. Itu sih untuk edukasi dan juga tata laksananya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk download flip chartnya. Bisa cek juga sumbernya di link jurnal-jurnal yang di-attach di deskripsi. Untuk dicek sendiri lagi. Mohon maaf kalau ada salah. Semangat sokanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.